Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini saya mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sekaligus kita akan doa malam mengantar kita dalam istirahat malam ini. Firman Tuhan saya pilih dari Injil Markus pasal 2 ayat 2 sampai dengan yang kelima berbunyi demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan senang melakukannya dalam kehidupan kita lepas hari. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil tema membangun solidaritas sesama anak Tuhan. Kata solidaritas dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sifat, perasaan solider, sifat satu rasa atau senasib, perasaan setia kawan. Solidaritas juga berarti sebuah rasa kesetiakawanan, kekompakan, dan kebersamaan untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama. Saudaraku, bangsa Indonesia didirikan dari sebuah semangat gotong royong untuk bebas dari penjajah. Namun saat ini, di mana ketika kita merdeka, sifat gotong royong mulai terkikis. Rasa kepedulian, rasa kepekaan terhadap penderitaan sesama mulai kurang diperhatikan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada saat ini, saya mengajak kita melihat bagaimana kerjasama 4 orang ingin membawa sahabat mereka ke hadapan Tuhan Yesus, di mana sahabat mereka ini mengalami lumpuh, tidak berdaya. Dalam situasi yang kita lihat, yang kita baca, bagaimana ke-4 orang ini harus bersusah payah membawa sahabat mereka yang lumpuh ini, dikarenakan rumah tempat Tuhan Yesus mengajar sudah penuh sesak. Bahkan tidak ada tempat lagi bagi mereka. Dalam situasi yang demikian, rasa solidaritas, rasa gotong royong, rasa kebersamaan, rasa kepekaan, kepedulian mereka memunculkan ide yang luar biasa dalam pemikiran ke-4 orang ini, di mana mereka mencari jalan asalkan sahabat mereka ini bisa sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Atas dasar solidaritas dan kebersamaan yang mereka miliki, mereka bahu-membahu atau bergotong royong mau bersusah payah menaikkan sahabat atau saudara mereka lumpuh ini ke atas atap. Mereka membuka atap dan menurunkan saudara mereka yang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Tentu dalam keadaan penuh kehati-hatian. Saudaraku yang diberkati, walaupun mereka bekerja dalam kesulitan, ke-4 orang ini bekerja dengan tulus dalam rangka menolong sahabat mereka ini. Mereka tidak peduli dan tidak memperhatikan siapa yang harus dihargai.
Hal ini terbukti dalam pembacaan kita tidak disebutkan nama mereka berempat. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari tindakan keempat orang ini, Tuhan Yesus meresponi iman mereka. Tuhan Yesus menyambut baik yang mereka lakukan dengan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku yang diberkati, dari nas ini kita dapat belajar. Pertama, bahwa hidup ini penuh tantangan, persoalan, sakit penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Karena itu kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai yang Maha Kuasa. Dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan kuasanya dan kesembuhannya. Pembebasan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Yang kedua, dalam konteks ini juga kita diajar untuk peka dan peduli pada penderitaan orang lain. Seperti 4 orang ini. Tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dan dalam rangka untuk menjumpai Tuhan Yesus, butuh sebuah semangat dan perjuangan dan solidaritas, kebersamaan. Dalam kebersamaan itu, pasti kita mencapai tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak pernah mengenal menyerah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati, mari saya ajak kita bersama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati kami. Karena atas kasih-Mu Tuhan, kami punya kesempatan melakukan pekerjaan kami satu harian ini. Dan atas kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Bapa, sebelum kami membaringkan tubuh kami, biarlah Tuhan memberkati hidup kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing, memberkati rumah tangga kami, diberkati anak keturunan kami, diberkati orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami semua boleh menikmati sukacita damai sejahtera yang datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi tetangga-tetangga kami. Tuhan berkati, lindungi tetangga-tetangga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang membenci kami. Ajarkan kami untuk mengampuni dan menyayangi mereka. Bapa di surga, diberkati juga pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin bangsa Indonesia, Kabupaten kami Kapuas. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Diberkati hamba-hamba Tuhan yang Kau utus melayani, baik para pendeta, penatua, diakon, guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah minggu, dan para donatur. Kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, biarkan kami membaringkan tubuh kami pada malam ini, istirahat dengan tenang, dan berkenanlah Tuhan bangunkan kami besok pagi dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarkan kami melakukan aktivitas kami dengan kuasa-Mu. Jadilah kehendak dalam hidup kami Tuhan, bukan kehendak kami, dan ampunkan dosa kesalahan kami, sehingga doa kami sungguh Tuhan dengar dan Tuhan terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.